Bicara mengenai aplikasi dan sepertinya sedang marak juga akhir-akhir ini ya, kita sudah mengundang ada 2 orang founder dari gandengtangan.org. Selamat pagi kepada Dini Hidayati dan juga Jesse Setiawan. Dan selamat pagi juga pada Mas Ivan Cahya Permana selaku VP Technology and System dari Telkomsel. Mungkin kita tadi udah ada gambaran sedikit ya mengenai gandengtangan.org, tapi mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut oleh Jesse dan Dini. Mungkin gandengtangan.org itu sebuah aplikasi yang menghubungkan apa sih? Oke. Jadi boleh? Oke. Gandeng Tangan sendiri itu sebuah platform digital yang mempertemukan antara pengusaha sosial untuk mendapatkan pinjaman bunga 0% dari masyarakat yang source-nya adalah crowd. Jadi crowdfunding berbasis pinjaman. Oke gitu, misalnya saya nih ya, saya tuh bukan, misalnya Zizi sebagai pebisnisnya nih, Zizi bikin UKM, terus saya adalah donatur, berarti sistem kerjanya gimana tuh Dini? Jadi misalnya Zizi daftarin bisnisnya di kita, nanti kita ada screening prosesnya, dilihat impact bisnisnya apa, kebutuhannya apa, lalu nanti kita bantu campaign. Selama proses campaign digitalnya, nanti setiap orang bisa kasih pinjaman micro loans mulai dari 50.000. Saya kebutuhannya 10 juta, berarti 10 juta dibagi 50.000 berapa orang. Jadi mulai dari 50.000 bisa 100.000, bisa sejuta, tergantung. Nggak ada maksimalnya, tergantung permintaan dari si pebisnisnya ini. Iya, tergantung kebutuhannya. That is so cool. Itu kamu dapat idenya dari mana sih kalian berdua waktu itu akhirnya menggabungkan antara ya udah nih UKM kan kadang-kadang suka susah untuk minta lending dari bank. Udah kasih aja ke orang-orang. Where did you get that idea? Iya, jadi kita pertamanya ngelihat wirausaha sosial itu menurut kita konsep terbaik untuk solving problem. Jadi dia itu nggak cuma misi sosial gitu, tapi dia juga ada generate revenue atau ada income-nya. Nah, ada kegiatan ekonominya. Nah, cuman mereka itu mostly 75% tuh nggak bankable, terus juga mungkin susah dapetin investment, apalagi untuk yang early stage atau tahap awal. Terus kita mikir untuk mereka itu instead of dibandingkan donasi gitu, kalau misalnya pinjaman tapi tanpa bunga, itu mungkin masyarakat lebih mudah gitu, apalagi dengan nominal yang kecil. Mungkin kalau misalnya satu pihak besar kasih tanpa bunga agak mikir-mikir, tapi kalau cuma 50.000 dan itu akan kembali, itu kayaknya nggak masalah gitu. Oke, berarti kalau misalnya sistemnya gimana? Misalnya saya jadi yang donasiin, berarti saya minjemin uang kan? Kalau misalnya namanya pinjem, berarti dibalikin dong. Sistem kerjanya seperti apa tuh? Iya, jadi pas udah pinjemin, itu kita sebelum dia minjemin udah ada jadwal pengembaliannya. Jadi di profilnya itu selain ada deskripsi usahanya, tujuan pinjamannya untuk apa, sumber pembayaran kembalinya dari mana, itu ada jadwalnya pengembaliannya setiap tanggal berapa. Nanti ketika dia sudah berhasil terdanai akan disalurkan. Nah, mulai abis mereka udah menerima uangnya, bulan berikutnya udah mulai bisa cicilan. Gitu. Oke, pokoknya intinya ini adalah 0% bunga. Iya. Itu yang bikin menarik daripada pinjam di bank, Marisa. Iya, sebetulnya. Oke, kalau nanya ke Mas Ivan sendiri, ini kan gandengtangan.org ini juga jadi salah satu dari 3 besar dari acara Next Dev ini yang tayang juga di Net TV ya. Mas Ivan sendiri melihat Gandeng Tangan ini apa sih yang berbeda yang bikin mereka stand out dibandingkan kontestan lain? Baik, terima kasih Mbak. Jadi dari Telkomsel sendiri kami mengundang juri yang dari akademisi maupun dari praktisi. Dan gandengtangan.org ini adalah selain aplikasinya inovatif, dia juga bisa memberikan manfaat yang besar kepada UKM dan juga memberikan kesempatan pada masyarakat yang ingin memberikan sumbangsi ya semacam CSR kepada UKM-UKM yang membutuhkan. Jadi Gandeng Tangan ini merupakan aplikasi yang salah satu aplikasi yang unik menurut pendapat kami dan para juri waktu penjurian itu. Kira-kira ada hubungannya dengan Telkomsel? Mungkin waktu Telkomsel sendiri melihat perkembangan dunia digital saat ini sedang pesat atau gimana? Ya memang Telkomsel melihat hari ini gandengtangan.org itu berusaha untuk mendapatkan kredibilitas dari UKM-UKM itu sendiri ya. Jadi ya, Telkomsel sendiri sedang berusaha mengembangkan platform big datanya sehingga nanti kita bisa kolaborasikan dengan Gandeng Tangan ini. Jadi udah ada partnernya nih langsung nih kayaknya. Iya, betul sekali. Dan ini juga ada komentar yang menarik juga sisi dari Emil Salim yaitu seorang mantan ketua Dewan Pertimbangan Presiden mengenai apps dari gandengtangan.org ini. Iya? Kata Pak Emil tuh begini, biasanya pembangunan ekonomi itu mengejar untung, tapi Gandeng Tangan mengejar manfaat sosial, bukan hanya manfaat pribadi. Nah sekarang itu kan tampaknya bagi anak-anak muda memang ada movement lebih ke socialpreneur gitu ya. Kenapa sih socialpreneur itu penting? Kita melihat
pengusaha sosial itu bisnis yang punya aim to solve social issues karena mereka tuh memang tujuan utama dari bisnisnya untuk menjawab persoalan sosial yang ada di masyarakat gitu. Nah, tapi di luar itu jadi persoalan itu jadi opportunity untuk bisnis juga. Gitu, sehingga profit yang didapatkan tidak hanya untuk sendiri tapi juga ngasih manfaat yang lebih luas buat orang banyak gitu ya, buat masyarakat. Jadi persoalan sosial tidak hanya diserahkan ke pemerintah aja gitu, bahwa masyarakat juga bisa bergerak sendiri untuk sama-sama menyelesaikan persoalan yang ada gitu. Oke, kalau kalian dari para founder sendiri melihat gandeng tangan ini ke depannya akan dibuat seperti apa sih? Ini mungkin udah ada berapa pebisnis yang bergabung di gandeng tangan? Saat ini udah ada 11 yang publish, terus ada 5 yang terdanai, sisanya lagi running. Udah 6 terdanai. Udah 6 terdanai, sisanya ada yang running, ada juga yang tidak terdanai yang awal-awal publish. Oh oke. Misalnya nih ya, ada sekarang ada masyarakat yang tertarik untuk, wah saya punya UKM nih, cuma saya nggak punya dana. Kira-kira persyaratan apa saja yang harus mereka penuhi hingga mereka itu bisa masuk dalam gandengtangan.org? Project yang untuk bisa publish di gandeng tangan itu sebenarnya mereka kan juga daftar ya, ngisi form segala macam. Kita buat ada screening prosesnya juga. Kami melihat screeningnya dari karakter dan networknya. Pertama ngelihat bisnisnya itu memang tujuan untuk solve issue social issue-nya apa. Kemudian kita lihat juga kapabilitas dari pengembalian dana, karena kan nanti dikembalikan juga. Bisnis juga bukan startup yang baru mulai, tapi sudah bergulir, tapi belum Ada minimalnya? belum mature gitu. Minimal waktu bisnis sudah berjalan? 6 bulan, tapi itu nggak saklek gitu ya, masih bisa diliatin lagi. Yang penting udah ada pendapatan masuk, udah ada pemasukan. Salah satu, ada contoh nggak kira-kira social issues yang sekarang sudah masuk di gandengtangan.org tuh seperti apa sih bisnis socialpreneur ini? Oke, banyak yang menarik. Jadi ada yang dia misinya adalah mengurangi tingkat kematian ibu hamil dan bayi di NTT. Dan dia lihat problemnya itu karena ibu hamil itu masih berladang di NTT. Karena dia kalau nggak berladang dia nggak dapat uang tunai. Akhirnya dia bikin usaha kerja dengan anyaman lontar, bikin sendal hotel. Akhirnya si ibu-ibu yang hamil itu bisa dari rumah pun dia bisa ngerjain, ada kerjaan, anyaman, dan dapat uang tunai. Dan sendal hotelnya itu dia jual ke villa-villa di Ubud gitu. Keren. Terus apa lagi? Jadi berputar ya. Macam-macam stream bisnisnya. Ada juga yang bidang pangan misalnya. Kayak project pertama yang funded itu Maria Loretta di Nusa Tenggara Timur. Pasca panen setelah, jadi di Indonesia Timur kan makanan utamanya bukan cuma beras gitu, ada namanya sorghum, karena beras di sana tumbuhnya juga nggak bagus gitu. Pasca panen dia butuh buat apa namanya, Pasca panen, buat ngebungkus-bungkus si penyimpanan sorghumnya, kalau nggak itu bisa rusak gitu. Jadinya masyarakat Flores juga tidak kehilangan 40 hektar hasil panen makanan utamanya. Karena disimpan dengan baik itu sendiri. Ada juga yang kerajinan tangan masyarakat, seperti itu sih, macam-macam. Banyak ya. Sekarang saya mau tanya ke Mas Ivan. Kalau Mas Ivan sendiri melihat kira-kira dari gandengtangan.org ini dari segi strategi bisnisnya kira-kira akan bisa dikembangkan kemana sih Mas? Wah, untuk gandengtangan.org ini strategi bisnisnya tentu nanti dari gandeng tangannya. Cuman kalau dari sisi Telkomsel kita melihat kolaborasi yang bisa dilakukan dengan gandengtangan.org Kira-kira ini kira-kira untuk proses verifikasi para UKM itu, karena Telkomsel tentu memiliki data para pengguna telepon di Indonesia ini yang terpercaya maupun yang belum terpercaya gitu ya. Nah ini yang kita bisa nanti kolaborasikan dengan gandengtangan.org. Kolaborasi untuk Secara verifikasi bisnisnya, datanya ya. ya. Oke, dari Jessie atau Dini, gimana kalian melihat bisnis kalian ini untuk jangka panjangnya 5 tahun, 10 ke depannya. tahun? Business development, karena di ini juga selama ini pengalamannya lah business development di salah satu bank di Indonesia ya. Digital banking. Kalau kami sih ngelihatnya harapan ke depannya selain menghubungkan antara pengusaha sosial di Indonesia, juga kita berharap bisa ke regional di ASEAN gitu. Jadi misalnya kita bisa kolaborasi sesama pengusaha sosial yang ada di regional ASEAN. Contohnya misalnya yang udah ada di divisimu itu ke depannya seperti apa? Jadi misalnya pengusaha sosial di Indonesia sebenarnya bisa dapat pinjaman nih dari Korea kah, atau dari Thailand atau dari Malaysia. Nanti juga jadi gitu bahkan juga dibuka sebaliknya. marketnya semakin luas lagi. Iya, ke depannya. That is oke. so awesome. Oke, Sukses. targetnya dalam berapa tahun?
Kalau boleh optimis, boleh dong. 3-5 tahun. Boleh 3-5 tahun. Boleh dong. Tapi sebenarnya dalam perjalanannya kita kasih edukasi juga sih ke masyarakat supaya readiness untuk ngasih crowdlending terbiasa dulu sih. Edukasi masyarakat. Terbiasa dulu. Oke, good luck untuk gandengtangan.org. Terima kasih Dini, terima kasih Jessie, terima kasih Mas Ivan. Untuk Anda yang ingin bergabung dengan gandengtangan.org, bisa aja langsung ketik di gandengtangan.org. Saya udah buka websitenya, sangat user friendly, langsung ketahuan ini apa langkahnya, step-step semua dijelaskan dengan baik. Oke, good luck, terima kasih banyak untuk semua.